Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan faktor risiko pengendalian internal perusahaan di bawah tata kelola Internet of Things berdasarkan metode Delphi. Tren Internet of Things telah melanda dunia. Pengaplikasiannya telah mengarah pada pengembangan model bisnis baru, mendorong aktivitas inovatif, dan juga mendorong transformasi industri di seluruh dunia. Pertumbuhan pesat dalam jaringan di lingkungan IoT akan membawa peluang bisnis baru yang cukup besar. Namun, di balik itu semua, juga akan menghasilkan banyak tantangan, terutama pada manajemen resiko, seperti pencurian data ataupun serangan peretas dari perangkat IoT, dan juga kebocoran informasi pelanggan, dan lain-lainnya. Namun, manajemen harus mengatasi perubahan situasi organisasi dan membuat daftar periksa manajemen resiko yang baik agar kerangka kerja, kebijakan, dan mekanisme pengadilan internal yang handal untuk mencapai tata kelola IT yang baik. Dan faktor risiko apa saja di lingkungan IoT yang mempengaruhi tata kelola pengendalian internal perusahaan? Yang pertama ada risiko lingkungan. Risiko ini berada di luar kendali perusahaan dan seringkali dapat menimbulkan risiko yang mengancam proses dan pengambilan keputusan yang relevan. Selain itu, ada juga komunikasi yang tidak aman dan loophole of sharing teknologi. Yang kedua, ada risiko proses. Risiko ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya lama dan kompleksitas dari suatu proses. Dan desain proses itu sendiri harus dengan tujuan untuk melayani klien dan memastikan efisiensinya. Faktor dari risiko proses sendiri ada pelanggaran dari privacy, penyadapan pesan, penyalahgunaan rahasia, dan juga kurangnya integrasi dari proses tersebut. Lalu ada risiko pengambilan keputusan. Risiko jenis ini berasal dari proses yang terkait dengan pengumpulan informasi, pemilihan rencana, dan tindakan. Pengambilan keputusan harus mengidentifikasi apakah informasi tersebut berasal dari informasi resiko internal atau resiko eksternal, misalnya seperti malpraktek dan juga informasi keuangan atau strategi. Faktor-faktor risikonya adalah masalah terhadap audit dan juga long term and permanent audit. Lalu ada faktor risiko operasional. Risiko ini mengacu pada berbagai risiko yang dihadapi selama operasi, seperti kegagalan dalam mematuhi persyaratan hukum atau persyaratan siklus operasi yang tidak koheren, distribusi sumber daya yang tidak merata, kinerja yang tidak stabil, dan ketidakcukupan sumber daya manusia. Faktor resikonya yaitu kurangnya mekanisme tata kelola, perilaku tenan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan sumber daya yang tidak mencukupi. Lalu ada faktor resiko otorisasi. Risiko otorisasi terjadi ketika perusahaan secara wajib berkomitmen untuk memberikan otorisasi kepada pihak ketiga seperti klien, pemasok, ataupun produsennya. Faktor resikonya adalah kontrol akses, kepemilikan data, berbagi data kepada pihak ketiga, lalu penghentian atau kegagalan layanan cloud. Selanjutnya ada faktor resiko pemrosesan data dan IT. Meskipun teknologi pengetahuan dapat memberikan bantuan yang sangat baik bagi perusahaan, namun resiko yang ditimbulkan dari penggunaan IT tetap tidak bisa dihindari.
dihindari, seperti data dicuri, ditipu, dibajak, dan dirusak, kegagalan servis, kebocoran data, kehilangan data, akun atau layanan diserang, dan juga layanan interface yang tidak aman. Faktor resiko moral. Resiko jenis ini disebabkan oleh karyawan internal yang menggunakan taktik tidak adil seperti kecurangan, penculikan, transaksi fiktif, dan manipulasi akun untuk mendapatkan keuntungan ilegal atau merugikan kepentingan pemegang saham dan investor. Lalu yang terakhir ada faktor resiko keuangan. Risiko ini mengacu pada hilangnya aset atau ketidakseimbangan antara pembiayaan, pemindahan modal harian, dan distribusi modal kerja yang dapat menyebabkan krisis dalam operasional. Itulah tadi faktor-faktor resiko di lingkungan IoT yang dapat mempengaruhi tata kelola pengendalian internal perusahaan, dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menemukan potensi risiko di lingkungan IoT dan melakukan pengawasan keamanan yang memadai atas pengendalian internal untuk tata kelola IoT. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.